Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Unit Operasi Teknik Lingkungan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sedimentasi tipe 1, yaitu pengendapan partikel diskrit, di mana partikel ini selalu tidak dalam kondisi kontak dengan partikel lainnya. Pembahasan tentang pengendapan tipe 1 kita awali dengan gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel ketika berada di dalam air. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat beberapa gaya yang menyebabkan partikel itu berada dalam kondisi diam di dalam air. Yang pertama adalah gaya impelling, yaitu gaya berat dan dikurangi dengan gaya buoyan atau gaya apung. F1 atau Fi sama dengan Fg min Fb. Fg gaya berat dan Fb adalah gaya apung. Gaya berat adalah massa benda itu, massa partikel, dikalikan dengan percepatan gravitasi, dikurangi dengan gaya apung yaitu Mv, yaitu massa air sebesar volume partikel yang menempati air ini, dikalikan dengan gaya gravitasi. Kemudian diperoleh ρS min ρ dalam kurung kali G kali V. V di sini adalah volume partikel. Kemudian ada gaya yang kedua, yaitu gaya drag. Fd sama dengan CD kali AC ρ Vs kuadrat per 2. Kita lihat gambar berikut. Fg, gaya berat, adalah gaya yang bekerja ke arah bawah atau ke arah pusat bumi karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian gaya apung adalah gaya yang bekerja ke atas, yaitu sebuah gaya yang melawan gaya gravitasi. Kemudian Fd, gaya drag, yaitu gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara partikel dengan air. Dalam kondisi partikel itu diam di air, maka gaya impelling sama dengan gaya drag. Kita ambil dari persamaan sebelumnya. Gaya impelling adalah ρS min ρ dikalikan G dan kali volume. ρS adalah densitas partikel, ρ adalah densitas air. Itu sama dengan CD, yaitu koefisien drag, kali AC, yaitu luas penampang cross dari partikel, kali ρ air, dikalikan dalam kurung ya, Vs kuadrat per 2. Vs di sini adalah kecepatan pengendapan partikel. Di mana Vs ini dirumuskan dengan rumus berikut. Akar 2G per CD dalam kurung densitas partikel dikurangi densitas air dibagi densitas air dalam kurung kali volume partikel dibagi dengan luas penampang partikel. Kita tahu bahwa rumus volume dibagi rumus penampang, luas penampang, itu adalah 2/3D. Maka rumus di atas berubah menjadi Vs sama dengan akar 4G per 3CD dalam kurung ρS min ρ per ρ dikalikan dengan D, yaitu diameter partikel.
kita tahu bahwa rumus volume bola adalah 1/6 pi D pangkat 3. Sementara rumus luas lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat, sehingga volume dibagi dengan luas adalah 2/3 D. Berikut ini adalah sebuah grafik yang merupakan hubungan antara nilai koefisien drag dengan nilai NRE. Artinya, nilai koefisien drag itu dipengaruhi oleh nilai dari NRE, yaitu Reynolds number, di mana pada kondisi tertentu pola pengendapan partikel itu bisa bersifat laminer, atau pola laminer, atau transisi, atau turbulen, tergantung dari nilai NRE-nya. Berdasarkan pola pengendapan tadi, apakah laminer, transisi, atau turbulen, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah nilai dari NRE-nya. Kita kembali ke rumus dasar dari pengendapan, yaitu Vs sama dengan akar 4/3G per CD dikalikan dengan densitas partikel dikurangi densitas air dibagi dengan densitas air dikalikan dengan diameter partikel. Nilai CD itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pengendapannya atau aliran pengendapannya. Hal ini bisa dilihat dari nilai Reynolds number-nya. Apabila NRE kurang dari 1, maka rumus CD adalah 24 dibagi dengan NRE. Jika rumus CD ini kita masukkan ke rumus umum, maka rumus Vs akan berubah menjadi G dibagi 18 mu. Mu ini adalah viskositas, dikalikan dengan densitas partikel, dikurangi dengan densitas air, dikalikan dengan diameter partikel dikuadratkan. Rumus ini dikenal dengan rumus Stokes, yaitu suatu rumus yang digunakan khusus untuk menghitung kecepatan pengendapan pada kondisi laminer. Rumus Stokes. Pada kondisi yang lain, transisi atau turbulen, maka kita harus mencari rumus itu, tidak menggunakan rumus Stokes. Pada kondisi transisi, yaitu apabila nilai NRE berada pada rentang 1 sampai 10.000, maka nilai CD adalah 24 per NRE ditambah 3 per NRE pangkat setengah ditambah 0,34. Nah, dengan cara yang sama, rumus CD ini nanti kita masukkan ke dalam rumus umum, seperti pada saat kita mendapatkan rumus pada kondisi laminer. Namun karena bentuk persamaan dari CD untuk kondisi transisi ini cukup panjang, maka kita agak kesulitan di dalam menyederhanakan
rumus umum dari kecepatan pengendapan ini. Rumus yang ketiga untuk menghitung CD, apabila pada kondisi turbulen, yaitu ketika nilai NRE lebih dari 10.000, maka CD-nya tidak perlu menggunakan persamaan, langsung CD sama dengan 0,4. Nah, apabila 0,4 ini kita masukkan ke persamaan umum ini, maka VS akan menjadi lebih sederhana, yaitu seperti ini. VS sama dengan akar G per 0,3 dikalikan dengan densitas partikel dikurangi densitas air dibagi dengan densitas air dikalikan dengan diameter partikel. Selain menggunakan rumus seperti yang dijelaskan tadi, untuk mendapatkan kecepatan pengendapan, kita bisa menggunakan pendekatan grafis dengan grafik berikut ini. Pada sumbu X, ini adalah diameter partikel dalam satuan sentimeter. Sumbu Y adalah nilai dari kecepatan pengendapan atau VS dalam satuan sentimeter per detik. Pada grafik ini, kita bisa lihat kondisi dari pengendapan atau pola pengendapannya, yaitu laminer pada batas antara garis ini sampai garis yang ini. Kemudian ke atas lagi kita dapatkan kondisi transisi, yaitu pada kondisi batas ini. Dan lebih dari itu adalah kondisinya atau pengendapannya bersifat turbulen. Nah, untuk bisa mengetahui kecepatan pengendapan pada kondisi apa, laminer, transisi, atau turbulen, maka kita harus mempunyai data paling tidak ada dua yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah diameter partikel, kemudian yang kedua adalah specific gravity. Ya, specific gravity adalah perbandingan antara rho partikel terhadap rho air. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa partikel mempunyai diameter 10 pangkat min 2, sebagai contoh, misal 10 pangkat min 2 cm. Kita tandai di sini, garis ini. Kemudian SG sama dengan 2,65, itu adalah SG dari pasir. Maka kita coba silangkan antara sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, kita tarik. Maaf, bukan dengan sumbu Y, tetapi dengan grafik pada yang di dalam ini ya, yang di dalam grafik, yaitu ada 5 garis ini. Garis yang paling bawah ini adalah specific gravity 1,001. Kemudian yang kedua 1,01 dan yang terakhir paling atas 2,65. Apabila kita potongkan antara sumbu X dengan grafik yang nilai SG-nya 2,65, ketemu di titik ini, maka ini kita tarik ke kiri, ketemu di sini. Nah, inilah nilai dari kecepatan pengendapan, yaitu kurang lebih 0,9 cm per detik. Ya, ini adalah nilai dari VS dengan menggunakan pendekatan grafis.
Baiklah, kita selanjutnya berikan contoh soal. Apabila kita mempunyai partikel dengan diameter 0,05 cm, spesifik graviti 2,65, temperatur air 20 derajat Celcius, maka berapakah kecepatan pengendapannya? Perlu diingat di sini bahwa temperatur itu akan berpengaruh pada nilai dari densitas air. Demikian juga akan berpengaruh pada viskositas air. Sehingga di sini harus diketahui. Bagaimana solusinya? Kita lihat catatan berikut ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang sudah kita bahas tadi adalah perhitungan kecepatan pengendapan untuk satu ukuran partikel. Faktanya, partikel di air itu mempunyai ukuran yang sangat banyak macamnya. Ukurannya sangat bervariasi, mulai dari yang halus sampai yang kasar. Karena itu, dalam aplikasinya, kita akan menggunakan sebuah peralatan pengendapan yang kita namakan kolom settling test. Alat ini digunakan di laboratorium untuk menghitung, untuk dicoba di laboratorium untuk menentukan berapakah persen pengendapannya apabila kita mengendapkan partikel dalam waktu tertentu. Bentuk alatnya sebuah kolom seperti ini, sangat sederhana, bisa dari pipa atau bahan lainnya. Lebih baik lagi kalau ini adalah bahan yang transparan, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana partikel di air itu mengendap. Jadi jalannya pengendapan itu bisa kita lihat. Kita ingat rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, karena di sini yang kita hitung adalah pergerakan dari partikel mulai dari permukaan air sampai menuju ke dasar bak, maka tinggi air inilah yang nanti akan menjadi jarak lintasan partikel yang bergerak, atau sebut saja H, yaitu kedalaman air. Sehingga kecepatan sama dengan H per waktu, yaitu kita endapkan partikel ini dalam waktu tertentu. Dengan pengendapan menggunakan kolom settling test tadi, kita bisa menghitung berapakah fraksi pengendapan partikel. Kita bisa menggunakan rumus berikut. RT sama dengan kurung 1 min F0 ditambah 1 per V0 integral batas bawah 0 batas atas F0 V dF. 1 min F0 adalah fraksi partikel dengan kecepatan lebih besar dari V0. Sementara 1/V0 integral V dF adalah fraksi partikel dengan kecepatan kurang dari V0. Pada penjelasan materi sebelumnya, di bab pengantar sedimentasi, kita sudah membahas bahwa di dalam air terdapat ribuan bahkan jutaan partikel dengan ukuran yang
ribuan dan jutaan juga. Sehingga kalau kita hitung Vs, kecepatan pengendapan dengan rumus Vogt misalnya, maka kita akan mendapatkan nilai Vs yang jumlahnya juga ribuan atau bahkan jutaan. Karena itu kita memperkenalkan sebuah istilah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu OFR, overflow rate. Pada rumus ini, overflow rate kita notasikan dengan huruf V0. Masih ingat definisi OFR? OFR adalah nilai kecepatan pengendapan yang menjadi acuan. Nilai inilah yang nanti digunakan untuk menyatakan suatu partikel itu apakah lebih besar atau lebih kecil kecepatan pengendapannya. Dan nilai OFR inilah yang nanti akan digunakan di dalam perhitungan dimensi pengendap. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada partikel dengan kecepatan pengendapan lebih besar dari OFR. Partikel yang kecepatan pengendapannya lebih besar dari OFR, maka kita asumsikan bahwa semuanya 100% mengendap. Pada rumus ini itu diwakili oleh 1 min F0. Sedangkan partikel dengan kecepatan pengendapan lebih kecil dari OFR, pada rumus ini diwakili oleh 1 per V0 integral V df. Grafik berikut adalah grafik yang dihasilkan dari hasil percobaan laboratorium menggunakan kolom sampling test. Hasilnya adalah sebuah kurva lengkung yang sering disebut sebagai kurva S, yang ini. Karena mendekati atau mempunyai kemiripan dengan huruf S. Kemudian kita tentukan nilai OFR-nya, overflow rate-nya pada titik tertentu di sini. Tarik ke atas sampai memotong kurva, ketemu di sini. Tarik ke kiri. Nah, inilah yang disebut dengan F0, yaitu F itu fraksi, jadi F0 adalah nilai fraksi pada saat V sama dengan V0. Jadi saya ingatkan, sumbu X di sini adalah V atau Vs, kecepatan pengendapan, sementara sumbu Y ini adalah fraksi. Apa pengertian fraksi di sini? Fraksi adalah nilai konsentrasi pada ukuran tertentu dibagi dengan totalnya. Selanjutnya kita ke rumus yang ini. 1 min F0. 1 min F0 itu adalah yang di sini. Kemudian diintegralkan 1 per V0 integral V df. Bagaimana menjelaskan rumus ini dengan grafik? RT sama dengan 1 min F0. Kita bisa lihat di grafik, 1 min F0 adalah sekian. Inilah 1 min F0. Tadi sudah disinggung bahwa
1 min F0 adalah partikel dengan ukuran yang lebih besar kecepatan pengendapannya daripada nilai V0 atau overflow rate. Jadi partikel yang mempunyai kecepatan di sini itu adalah ini 1 min F0. 1 min F0 artinya partikel besar ini 100% mengendap. Semua partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih besar dari V0 ini semuanya mengendap. Kita asumsikan semuanya mengendap. Sementara partikel dengan kecepatan kurang dari V0, kecepatan di sini kurang dari V0, lebih kecil dari V0, maka ada yang mengendap, ada yang tidak mengendap. Nah, disinilah kita menghitung dengan rumus integral ya. 1 per V0 integral batas bawah 0 sampai batas atas F0 V df. Manakah yang dimaksud oleh rumus ini? Kita lihat V kali df. Manakah yang dimaksud dengan df? F adalah yang ke atas, sumbu Y. Sementara df itu adalah bagian atau potongan dari nilai F. Nah, misal kalau dalam gambar ini kita potong di sini, inilah yang disebut dengan df. Tinggi vertikal dari dua garis ini itu adalah df. Dikalikan dengan V. V adalah di sini. Jadi ambil nilai tengah dari garis yang atas dan garis yang bawah, sehingga membentuk bentuk yang segi 4 seperti ini. Maka luas dari segi 4 ini adalah V kali df. Jadi bagian mana seper V0 integral VDF, ini adalah bagian yang diarsir pada gambar ini, yaitu luasan di daerah di atas kurva dalam batas 0 sampai F0. Sebagaimana yang dinyatakan dalam integral ini. Ya, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah F0, itu yang ini. Sehingga kita harus mencari berapakah luas daerah yang diarsir dari grafik hasil percobaan laboratorium ini. Pernyataan di atas bahwa ada partikel yang mengendap 100%, yaitu partikel yang nilai kecepatan pengendapannya lebih besar dari OFR, dan ada partikel yang sebagian mengendap, sebagian tidak mengendap. Hal ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Garis tebal warna hijau, ini adalah OFR, overflow rate, yaitu nilai kecepatan pengendapan yang kita anggap sebagai acuan di dalam menyatakan lebih besar atau lebih kecil untuk partikel yang lain. Sekaligus overflow rate ini adalah sebuah nilai kecepatan pengendapan yang akan digunakan untuk menghitung dimensi bak pengendap. Ada garis yang lain, yaitu 2 garis merah dan 1 garis biru. Ketiga garis ini kita bisa bandingkan dengan garis hijau yang tadi kita jadikan sebagai acuan atau overflow rate. Jadi kalau garis hijau adalah garis yang partikel yang kecepatan pengendapannya Vs-nya sama dengan V0, maka kita bisa nyatakan juga untuk ketiga garis yang lain. Untuk garis yang merah, dengan kemiringan garis yang lebih landai dibandingkan garis hijau, artinya kecepatan pengendapan partikel yang mempunyai lintasan pengendapan warna merah ini
adalah partikel yang kecepatan pengendapannya lebih kecil dari OFR. Garis merah yang di bawah ini sama. VS lebih kecil dari OFR. Sehingga dua garis merah ini adalah garis yang sejajar. Atau dengan kata lain, partikel yang mempunyai lintasan garis merah ini adalah partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih dari OFR. Apa akibatnya jika kecepatan pengendapan kurang dari OFR? Pada garis merah yang di atas, ini ada kemungkinan partikel akan lolos, artinya tidak mengendap, karena dia lebih dekat ke posisi outlet. Sementara partikel yang mempunyai lintasan garis merah yang posisinya di bawah, yang ini, itu ada kemungkinan atau kecenderungan dia bisa mengendap meskipun VS-nya, kecepatan pengendapannya, lebih kecil dari OFR. Kesimpulannya, ada partikel yang mengendap, ada partikel yang tidak mengendap. Ini berlaku untuk partikel yang VS kurang dari OFR. Sedangkan satu garis lagi yang berwarna biru, dengan kemiringan garis yang lebih curam dari garis hijau, menunjukkan bahwa partikel yang mempunyai lintasan garis biru ini adalah partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih besar dari OFR. Akibatnya apa? Partikel ini kita asumsikan semuanya mengendap karena dia mempunyai kecepatan yang lebih berat, lebih tinggi, lebih besar daripada OFR. V1, maaf, ini adalah kecepatan aliran air atau V horizontal. Jadi kita bisa tulis VH. Jadi apa garis ini tadi? Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Garis ini adalah resultan dari dua vektor, yaitu vektor ke arah horizontal yang disebabkan oleh kecepatan air yang bergerak secara horizontal, dan vektor vertikal ke bawah itu adalah kecepatan pengendapan partikel. Nah, karena ada dua pengaruh kecepatan itu ke arah horizontal dan vertikal, maka akan dihasilkan resultan yang arahnya miring atau membentuk lintasan pengendapan partikel dengan arah garis miring. Akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan terkait dengan penjelasan gambar maupun grafik tadi ataupun rumus tadi. Maka inilah kesimpulan pentingnya. Partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih besar dari V0, maka 100% akan mengendap dalam waktu yang sama. Ini harus diingat bahwa apa yang kita bahas tadi adalah pada waktu yang sama. Misal kita membahas dalam waktu 1 jam pengendapannya, maka semua tadi kita bandingkan pada waktu pengendapan yang sama, yaitu 1 jam. Yang kedua, partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih kecil dari V0, maka tidak semua akan mengendap dalam waktu yang sama. Artinya, ada partikel kecil yang mengendap, ada partikel kecil yang tidak mengendap. Nah, kedua partikel ini kalau kita jumlahkan, itu akan menghasilkan apa yang kita namakan sebagai R dalam rumus tadi ya, RT. Ini singkatan dari removal total ya, atau efisiensi pengendapan secara total setelah diendapkan dalam waktu sekian menit. Jadi dalam waktu tertentu
kita akan mendapatkan bahwa persen pengendapan adalah sebesar RT. Mengakhiri penjelasan untuk topik sedimentasi tipe 1 ini, pelajarilah contoh soal berikut. Saudara-saudara sekalian, demikian pembahasan tentang sedimentasi tipe 1. Bila ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita bahas lebih lanjut pada diskusi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.